wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi kita lanjutkan ya. Ummu Urwah yang baca pertama. Tafadhali, silakan Ummu Urwah. Bismillah. Walahjatu saniyatu qaumun yuqatiluna lil watani wa nahnu idza qatalna min ajalil watani lam yakun hunaka farqun baina qitalina wa baina qitalil kafiri an watanihi hatta al kafiru yuqatilu an watanihi wa yudafi'u an watanihi walladhi yuqtilu min ajalid difa'i anil watani faqat laisa bisyahidin. Walladhi aqtala yuqtilu Terbunuh, dibunuh. Ini majhul. walladhi yuqtalu min ajalid difa'i anil watani faqat laisa bisyahidin walakinil wajibu alaina wa nahnu muslimuna wa fi baladin islamiyyin walillahil hamdu wa nas'alullaha ayyuthbitana ala dzalika An yuthabbitana. an yusab Ya, an tasbit. an yusabbitana ala dzalika alwajibu an nuqatila min ajalil islami fi biladina wantabaha lil farqi Wantabih. nuqatilu min ajali. Itu wantabih. Afwan Ustaz, yang mana? Al-wajibu an nuqatila min ajli islami fi biladina wantabih al-farqa. Intabaha yantabihu dalam ambalnya intabih. Wantabih lil farqi. Wantabiha Ustaz? Iya, perhatikanlah perbedaannya. Oh, fil amr di nama Ustaz. Wantabiha lil farqi. Wantabih hanya disebut. Wantabih lil farqi nuqatilu min ajalil islami fi biladina wa nahmil islama. Tapi disambung Ustaz, ini ke kalif lam. Iya-nya itu enggak hidup, tetap mati. Fanahmil islama, kecuali nanti kalau itu mansub baru dihidupkan. Fanahmiyal kalau hidup. Oh, berarti tidak ini Ustaz, tidak untuk mempermudah bacaan sesudahnya dengan ini suku dengan alif lam. Iya, kalau fanahmi langsung fanahmil islama, fanahmil. Ustaz Afwan kedengar ini putus-putus. Itu fanahmi, kalau memang ianya itu hidup, ada harokat fathah, baru kita baca fanahmil islama. Tapi kalau dia itu dalam keadaan marfu, langsung saja fanahmil islama. Nah, Ustaz. Fanahmil islama alladhi fi biladina. Fanahmil islama laukunna. Halo. Nggak ada suaranya nih, halo. Iya, Urwah, nggak ada suaranya, Iya, di sini lagi mendung, habis hujan. Fanahmil islama law kunna fi aqsa syarqi awil gharbi law kanat biladuna fi aqsa syarqi awil gharbi qatalna lil islami wa laysa li watanina faqad fayajibu an tusahhaha hadhil lahjata fayuqala nahnu nuqatilu min ajalil islami fi watanina au min ajali watanina li'annahu islami. Fayajibu an
fayajibu an tusahhaha Ya, hadhil lahjatu. hadhihi lahjata. Lahjatu. Oh, Ini kan majhul kan? fa'il Ustaz. Dia badal dari hadhihi. Hadhihi itu naibul fa'ilnya. Al-lahja ini badalnya. Nah, Ustaz. Hmm. An tusahhaha hadhihi lahjatu fayuqalu Ya, fayuqalu. fayuqalu nahnu nuqatilu min ajlil islami fi watanina aw min ajli watanina li'annahu islamiyun nudafi'u anil islami alladhi fihi amma mujarrad amma mujarradul wataniyati fa innaha niyatun batilatun la tufidul insana syai'an wala farqa bainal islami alladhi yaqulu innahu muslimun wal insanu alladhi yaqulu innahu kafirun idza kana al-qitalu min ajlil watani li'annahu watanun wa ma yuzkaru wa ma yuzkaru wa ma yuzkaru min anna hubbul watani minal imani wa anna Wa ma yuzkaru bukan yuzkaru. yuzkaru Za. Ini za. di sini wa ma yuzkaru Ya, yuzkaru. Yuzkaru. wa ma yuzkaru min anna hubbul watani minal imani wa anna dzalika haditsun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kadzibun. Ya. Hubbul watani in kana li'annahu watanun islamiyyun fa hadza tuhibbuhu li'annahu islamiyyun wala farqa baina watanika alladhi huwa masqatu ra'sika. Maskotu ra'sika. Naam Ustaz, huwa masqatu ra'sika awil watanil ba'idi min biladil muslimina kulluha watanul islami yajibu an nuhmiyahu An-nahmiyahu. Nahmiyahu. hama yahmi nahmiyahu an Ya. nahmiyahu ala halin yajibu an na'lama anna niyyata sahihata hiya an nuqatila min ajli difa'i anil islami fi baladina aw min ajli watanina li'annahu watanun islamiyyun la limujarradil wataniyati. Baik, diartikan dulu ya. Oh, terus ya Mas ya. Punya Mbak Novika. Punya Ibu Ibrahim bukan? Mbak Ibrahim Ustaz. Oh, masih Ibu Ibrahim ya. Ya setengah saja Ustaz, nanti ini Ummu Khawla yang setengahnya lagi. Oke, teruskan. Amma kita Ludifa'i ay law anna ahadan shola alaika fi baitika yuridu akhda malika. Malaka. Oh nama Ustaz. Yuridu akhda malak au yuridu an ayyantahika irdu ahlika. Iya. Terus Masalan fa innaka tuqatiluhu kama amaraka bidzalika nabiyyu alaihi salatu wassalam faqad su'ila 'anir rajuli ya'tihil insanu wa yaqulu lahu a'tini malaka qala la tu'tihu malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnari. Sampai situ saja Ustaz. Oke, ya. Ya, diartikan dulu ya. Coba dibalik lagi halamannya. Ayo, Murwa diartikan walah jatuh saniyah.
Pemikiran kedua, suatu kaum yang berperang untuk negara, kita sebagai kaum muslimin jika berperang untuk kepentingan negara saja, tidak ada bedanya antara peperangan kita dengan peperangan yang dilakukan oleh orang kafir untuk negaranya. Iya. Sampai-sampai orang kafir itu berperang dan memperjuangkan negaranya. Orang yang berperang untuk kepentingan negaranya semata bukan dikatakan orang yang berjihad. Walladzi yuqtalu, dan orang yang terbunuh. Sudah, perhatikan kata qatala dan qatala. Kalau qatala itu membunuh, kalau qatala memerangi. Dan orang yang terbunuh untuk kepentingan negaranya semata bukan dikatakan orang yang mati syahid. Orang yang terbunuh dikarenakan membela negaranya ya saja, cuma membela negaranya saja, dia bukanlah orang yang dikatakan mati syahid. Akan tetapi wajib atas kita sebagai kaum muslimin yang berada di negara Islam milik Allah segala pujian, kita memohon kepada Allah agar meneguhkan kita pada hal itu. Perhatikan ya, kata sabata yasbutu tetap artinya. Kalau asbata yusbitu menetapkan ya. Kemudian kalau sabata yusabbitu ini mengokohkan. Seperti yusabbitullahu alladzina amanu. Yang ayat surat Ibrahim itu yusabbitullahu alladzina amanu fi qawli tsabit ya fil hayati dunya wal akhirah. Yusabbitu mengokohkan, menguatkan. Kalau asbata yusbitu menetapkan ya. Kita minta kepada Allah agar dia mengokohkan kita di atas hal itu ya. Ya teruskan Murah. Wajib kita berperang untuk Islam di negara kita, dan wajib kita berperang min ajli, karena min ajli itu karena ya, al wajib yang wajib kita berperang untuk kepentingan karena kepentingan Islam. Iya, karena Islam yang ada di negara-negara kita. Wajib kita berperang karena Islam ya, karena Islam di negara-negara kita. Dan perhatikanlah perbedaan ini. Iya, perhatikanlah perbedaan ini. Jadi perbedaan antara berperang karena cuma sekedar membela negara dan berperang karena membela negara Islam. Itu yang perlu diperhatikan ya. Intabih, perhatikan perbedaannya ya. Ustaz. Terus kita berperang karena Islam yang ada di negara kita. Panahmi, kita memberi perlindungan terhadap Islam yang berada di negara kita. Kita juga memberi perlindungan terhadap Islam walaupun keberadaan kita paling jauh di barat atau timur. Di ujung timur, Aqsa itu ujung. Oh, di ujung, Ustaz. Ya, Aqsa itu ujung. Di ujung timur. Di ujung timur atau barat. Seandainya kita berada di ujung timur dan barat, tetap di ujung timur atau berperang untuk atau barat, tetap kita berperang untuk Islam, bukan untuk negara semata. Maka kita tetap berperang. Seandainya negara-negara kita atau negara kita berada di ujung timur ataupun di ujung barat, kita tetap berperang karena Islam ya. Kita tetap berperang karena membela Islam, bukan hanya sekedar membela negara saja. Maka wajib kita membenarkan pemikiran ini. Bukan kita membenarkan, tapi wajib untuk dibenarkan. Iya kan, nggak ada musahinya kan, tapi tusahaha. Maka wajib pemikiran ini dibenarkan.
ya pemikiran ataupun ya apa sih ya paradigma ya. Ya terus Tunggu bentar Ustaz, cari dulu artinya. Kepentingan negara. Jumlah pemikiran ini, maka dikatakan kami berperang karena Islam di negara kami, atau karena negara kami yang beragama Islam, yang bernegara Islam. Kita memperjuangkan Islam yang berada di negara ini. iya. Adapun cinta kepada negara, sikap cinta kepada negara yang sikap cinta Amma kepada muja, negara. amma mujaradul watonia. Ini Ustadz Adapun sikap patriotisme, cinta tanah air. enggak mujarad itu sekedar. Oh, sekedar. Mujarad itu sekedar. Dan Yes. Ya sekedar sekedar negara saja. negara Iya, saja, maksudnya membela negara saja. maka ini termasuk niat yang batil. Perhatikan ya, jadi hanya sekedar cuma membela negara saja. Ini niat yang batil ya. Perhatikan ini perbedaannya ya. La tufidu tidak Tidak memberi sesuatu manfaat kepada manusia, dan sedikit pun. tidak ada sedikit pun, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada manusia, Iya, dan tidak ada bedanya manusia yang mereka berkata sesungguhnya saya seorang muslim, dan seorang manusia yang berkata sesungguhnya dia orang kafir, jika peperangannya itu karena negara saja. iya. Jadi nggak ada perbedaan antara seorang insan yang mengaku muslim dan juga seorang insan yang dia itu kafir jika peperangannya hanya sekedar negara saja, nggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena orang kafir juga sama-sama dia berperang karena negaranya. Kalau ada seorang yang dia mengaku muslim tapi cuma berperang karena membela negaranya saja, ya perhatikan ini nggak ada bedanya dengan orang kafir. Nggak akan memberi manfaat kepada dia sedikit pun jika dia meninggal ataupun gugur dalam peperangan tersebut dan dia tidak syahid. Paham di sini Murwah? Nah, Ustadz, paham Ustadz. Ya, teruskan lagi. Wama dan apa yang disebut di sini ini Ustadz kembali pada hadis, dan hadis yang disebutkan diantaranya cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Sesungguhnya hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dusta. Iya, jadi bahwasanya apa yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hubul waton iman dan ini merupakan hadis dari Nabi, ini merupakan kedustaan. Kenapa? Karena hadisnya doif ya, hadisnya itu hadis yang ya, lemah lah, doif ya. Paham ini? Jadi hubul waton iman ini kalau ini disebutkan dari Nabi, hadis dari Nabi, ini merupakan kedustaan. Jadi dia bukan hadis memang. Ayo Murwah teruskan. Kemudian cinta negara, apabila negara tersebut negara Islam, maka engkau mencintainya karena dia merupakan negara Islam. Tidak ada bedanya negaramu yang merupakan tempat kelahiranmu atau negara yang jauh dari Yang kaum jauh dari muslimin. iya. Semuanya Semuanya negara-negara kaum muslimin merupakan negara. Semuanya negara Islam. Semuanya negara-negara Islam Wajib maka wajib menjaganya, kita menjaganya. Jadi di sini perhatikan, sama saja apakah itu negara itu tempat kelahiran kamu, maskotu roksi, tempat kelahiran kamu, ataupun negara tersebut negara yang jauh dari tempat kamu. Kalau memang itu negara Islam, maka wajib kita membelanya, ya. Wajib membelanya, wajib menjaganya, ya.
Terus dibalik ini halamannya. Ala kulli halin dalam setiap keadaan wajib mengetahui bahwa Ala niat kulli yang hal. benar Ala kulli hal itu ringkasnya. Ala ala kulli kulli hal hal. atas Ya, ala kulli hal ringkasnya ada gitu aja gampang. Ala kulli hal gini nah gitu. Ala kulli hal ringkasnya. oh ringkasnya. Iya, ala kulli hal. Walaupun artinya atas segala keadaan. Maksudnya pokoknya maksudnya tuh ya ringkasnya lah gitu ya. Ringkasnya. Ringkasnya, wajib kita mengetahui bahwa niat yang benar itu adalah kita berjuang karena membela Islam yang ada di negara kita atau Ya, karena negara kita yang merupakan negara Islam. ya. Lah, bukan sekedar Bukan membela. bukan sekedar membela negara toh saja. Iya, jadi perhatikan. Jadi perbedaannya, perhatikan perbedaan di sini. Jadi sampai nanti tidak keliru. Barangkali nanti kita berperang dengan negara lain kan, kita membela negara kita itu karena Islam yang ada di negara kita ini, ya. Kita membela negara Indonesia karena Islam yang ada di negara Indonesia ini. Dan kita mencintai Indonesia karena Indonesia negara Islam. Di mana di sini ditegakkan sholat, ditegakkan zakat, ditegakkan hari raya Idul Fitri dan lainnya. Tapi kalau sekedar membela negara Indonesia saja tanpa diembel-embeli negara Islam, ini yang yaitu tidak dikatakan syahid apabila gugur. Paham Pak Umurwah perbedaannya Umurwah? Iya, insya Allah paham Ustaz. Iya, paham lah. Ya. Terus ama kita ludifa. Ayo diteruskan. Ama kita ludifa. Adapun membunuh dalam rangka pembelaan, Memerangi. Jadi kital peperangan ini ada dua. Ada kitalul difa dan kitalul tolab. Kalau kitalul tolab peperangan tolab mencari, itu kita berangkat ke suatu negeri untuk memerangi kaum tersebut. Ya, ini namanya kitalul tolab. Kita mencari yang mau diperangi. Kalau kitalul difa, ini kita berperang karena membela diri. Peperangan karena difa, karena membela diri. Misalnya kita diserang, ya. Nah, ini namanya kitalul difa, membela diri. Dan ini kital, ini maknanya luas ya, baik itu yang sifatnya itu mujmal, global, baik negara dengan negara, atau suku dengan suku, atau dengan perorangan itu pun dikatakan kital. Ya. Saya pengurus teruskan. Kita ludifa, peperangan karena membela. memerangi dalam rangka pembelaan yaitu Ya. seandainya seseorang mau, ini Ustadz, soalnya ini saya ambil merampok. Iya, merampok atau ingin masuk ke rumah kamu, menyerang, merampok. Ya. Seandainya seseorang mau merampok di rumahmu, dia ingin mengambil hartamu atau melanggar Soalnya itu ya, kehormatan keluargamu misalnya, ya, menyerang. Soalnya itu artinya itu menyerang, ya. Masuk, menyerang gitu. Seandainya ada seorang yang dia itu sholat, ingin masuk dan menyerang di rumahmu, merampok, ya pokoknya merampok di rumahmu, ingin menyerang, ingin menyerang atau merampok ataupun ingin mengambil harta kamu itu ya masuk. Cuma secara bahasa sholat itu masuk, Ustadz, dia ingin dan menyerang. Ya gitu aja gampang diartikan. Jika ada seorang yang ingin merampok di rumah kamu, ingin mengambil harta kamu, atau melanggar kehormatan keluargamu misalnya, ya, sesungguhnya engkau mau memeranginya sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan hal itu. ya. Jadi kalau ada yang mau merampok rumah kita, ya kita harus perangi, harus membela, sebagaimana perintah Nabi ya. Ya terus fakut suila. Sungguh telah ditanyakan tentang seorang laki-laki yang mendatanginya. Orang itu bertanya kepada laki-laki yang mau mengambil hartanya itu. Ya. Orang itu berkata kepada laki-laki yang mau mengambil hartanya itu, berikan hartamu kepadaku.
Nabi Muhammad SAW menjawab, jangan berikan hartamu kepadanya. Laki-laki itu bertanya lagi, laki-laki yang bertanya tadi berkata lagi, bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku? Iya. Kemudian Nabi Muhammad SAW Merangi. menjawab, bunuhlah dia. Laki-laki itu bertanya Enggak, lagi, enggak qatala itu memerangi. Bagaimana pendapatmu kalau dia memerangi aku? apa Ustaz? La tu'tihi ma'alaka, jangan kamu berikan hartanya. Qala, berkata rajul tadi itu, gimana pendapatmu hai Rasul jika dia memerangi aku? Maksudnya ingin terus memerangi aku, ingin mengambil hartaku. Qala, kata Rasul, qatilhu, perangi dia. Ya. Oh, Iya, beda kan qatil, qatala yuqatilu sama qatala yaqtulu, beda kan artinya ya. Karena maknanya beda. Memerangi nggak harus membunuh. Paham ya? Jadi memerangi nggak harus membunuh. Kamu sudah mencederai dia pun sudah cukup dikatakan memerangi. Jadi kalau dia berusaha mengambil harta kita, terus kita lawan, kemudian kita lumpuhkan dia dengan kita mungkin menebas kakinya atau tangannya, ini sudah cukup dikatakan memerangi. Walaupun nanti kalau terbunuh pun tetap dikatakan memerangi. Beda. Jadi memerangi nggak harus membunuh. iya Ustadz, masalahnya ada di sini lanjutannya. Jika engkau diperangi maka engkau mati syahid. Coba ulangi lagi dari pertama, dari yang Rasul tadi mengatakan, Rasul mengatakan jangan engkau berikan harta kamu, ya kan? Kemudian laki tadi mengatakan, bagaimana pendapatmu jika dia memerangi aku? Diartikan lagi Iya. dari situ. Nabi menjawab, jangan berikan hartamu kepadanya. Laki-laki yang bertanya tadi berkata, bagaimana pendapatmu jika dia memerangiku? Nabi menjawab, perangilah dia. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika dia memerangiku? Nabi menjawab, engkau mati syahid. Laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika saya memeranginya? Nabi menjawab, dia berada di neraka. Enggak. Yang kedua, bagaimana pendapatmu jika dia membunuh aku? Iya Ustadz, ini Ustadz. Nanti terbalik. Coba lagi. Bukan terbalik apa ya? Coba lagi. Perhatikan. Kamu lihat di teks. Jangan lihat terjemahan yang sudah kamu catat. Kamu Saya lihat terjemahan Ustadz. Enggak, kamu mengartikannya lihat konteks Arabnya ya. Ya memang kamu sudah tulis ya, kamu sudah artikan. Tapi coba jangan lihat itu, kamu lihat di konteksnya. Jadi supaya nanti kamu terbiasa mengartikan langsung ke konteks, nggak lewat tulisan yang telah kamu tulis. Ya Ustadz, coba saya ulangi. Dan Ya. sungguh telah ditanyakan dan dan telah ditanyakan seorang laki-laki yang seseorang Su'ila itu naibul fa'ilnya Rasul dia, yaitu Rasul telah ditanya tentang seorang laki-laki. Dan Rasul telah ditanya tentang seorang laki-laki yang seseorang itu mendatangi rumahnya dan Rasul bertanya kepadanya, janganlah engkau memberikan hartamu. Rasul menjawab, janganlah engkau berikan hartamu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, apa pendapatmu jika dia membunuhku? Rasul menjawab, memerangiku. Memerangiku. Rasul menjawab, perangilah dia. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku? Rasul berkata, maka engkau mati syahid. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika saya membunuhnya? Kemudian Rasul menjawab, dia berada di neraka. Iya benar. Nah, terus udah di sini ya. Sampai sini saja Ustaz. Masya Allah panjang ya. Ayo diteruskan sama siapa ini? Ummu Khola ya. Nah, Ustaz. Iya. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Li'annahu mu'tadin zolimun hatta wa in kana musliman idza ja'a muslimu yuridu an yuqatilaka min ajli an yukhrijaka min baladika aw min baitika faqatilhu fa in qataltahu fa huwa finnari wa in qatalaka fa anta syahidun wala taqul kaifa aqtulu musliman fa huwal mu'tadi
walau katafna aidiana amamal mu'tadina zalimina alladzina la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmatau wala dinan. Lakanal mu'taduna lahumus sultatu Iya. wala afsadu fil ardi ba'da islahiha wa dzalika naqulu hadhil mas'alatu laysat min babi qitalit talab Walidzalika. walidzalika naqulu hadhil mas'alatu laysat min babi qitalit talab. Iya. Qitalut talab ma'lumun annani la azhabu uqatilu musliman atlubuhu walakin adfa'u an nafsi wa mali wa ahli walau kana mu'minan ma'a annahu la yumkinu abadan an yakuna syakhsun ma'ahu imanun. Yukdimu. Oh, ini yukdimu ya Ustaz, bukan yukdamu ya Ustaz. Enggak, yukdimu, dia maju. Dia Akdama yukdimu ala muslimin yuqatiluhu liyastauliya ala ahlihi wa malihi abadan. Walihadza qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. La imana li insanin yuqatilul muslimina itlaqan. Fa idza kana rajulu faqidanil imana aw naqisal imani fa innahu yajibu an nuqatilahu difa'an anin nafsi wujuban. Li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qatilhu wa qala in qataltahu fahuwa finnari wa qala wa in qatalaka fa anta syahidun li annaka tuqatilu duna malika wa duna ahlika wa duna nafsika wal hasilu anna hunaka qitalan li tolabi azhabu anna uqatilun nasa masalan fi biladihim hadza la yajuzu illa bi syurutin muayyanatin masalan qala al ulama'u idza taraka ahlu qaryatin al azana wa huwa laisa min arkanil islami wajaba ala waliyil amri an yuqatilahum hatta yu'adzinu li'annahum taraku sya'iratan min sya'airil islami. Iya. Terus? Sudah Ustaz. Oh, sampai Artinya. sini. Karena sungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas, lagi zolim. Iya. Lagi orang meskipun dia adalah seorang muslim, apabila datang seorang muslim kepadamu, dia menginginkan untuk memerangimu karena ingin mengeluarkanmu dari negaramu atau dari rumahmu, maka perangilah dia. Karena jika kamu memeranginya, maka sungguh dia di neraka. Dan apabila kamu memeranginya, maka kamu bukan memerangi. Iya, membunuh. Apabila kamu membunuhnya, maka sungguh dia di neraka. Dan bila dia wa in qatalaka jika dia membunuhmu, jika dia membunuhmu, maka engkau syahid. Jangan kau katakan bagaimana aku membunuh seorang muslim, padahal dia adalah orang yang melampaui batas. Meskipun seandainya. Oh iya, deng, walau seandainya kami telah membelenggu tangan kami di depan atau di hadapan orang-orang yang melampaui batas lagi zolim, yang mereka yarkubu Ustaz, mengawasi layar kubuna fi mu'minin. Cari artinya layar kubuna, tidak bisa menjaga hubungan pada kaum. Tidak bisa. Tidak bisa menjaga hubungan fi mu'minin. Iya, pada seorang mukmin kecuali dalam hal illa walazima, tidak dalam perhatikan. Dan jangan kamu katakan bagaimana saya membunuh seorang muslim. Padahal dia seorang yang tadi memberi batas. Seandainya kita membelenggu tangan-tangan kita di depan orang-orang yang memberi batas,
atas yang dolim, yaitu kita diam saja maksudnya. Ya. Itu dolim yang mereka tidak bisa menjaga hubungan pada seorang mukmin, juga tidak bisa menjaga hubungan pada zimmah, pada perjanjian, ahlu zimmah, pada perjanjian, dan juga pada agama, tidak bisa menjaga agama ya. Nah, karena sungguh orang-orang yang melampaui batas itu mereka akan memiliki kekuasaan. Iya. Karena sungguh orang yang melampaui batas itu mereka memiliki kekuasaan dan sungguh mereka membuat kerusakan di muka bumi setelah mereka melakukan perdamaian. Bukan. Jadi mereka melakukan kerusakan di muka bumi setelah adanya perbaikan di muka bumi. Bukan mereka yang perbaiki, setelah ada perbaikan. Setelah terjadinya perdamaian gitu, perbaikan, ya, Ustaz. Perbaikan bumi. Setelah ada perbaikan. Setelah perbaikan. Dan oleh karena itu kita katakan permasalahan ini bukan termasuk dalam bab peperangan mencari. Iya, peperangan yang tolak sifatnya mencari ya. Nah, kita tolak. Kemudian peperangan yang sifatnya mencari yaitu telah diketahui bahwasanya aku tidaklah keluar untuk memerangi orang muslim yang aku mencarinya, tetapi aku membela jiwaku dan hartaku dan keluargaku meskipun dia seorang mukmin. Laukana mukminan, seandainya dia seorang mukmin, meskipun tidak mungkin selamanya seseorang itu dalam keimanannya itu datang kepada muslim lain untuk memeranginya, gimana Ustaz? Yuqatiluhu liyastauliya, menguasai. Ini nih Ustaz, fi'il mudhari'nya 2. Iya, untuk menguasai keluarganya dan hartanya selamanya. Jadi Untuk meskipun nggak mungkin seorang yang mengaku muslim dia akan datang untuk menyerang muslim. Sore Ustaz. Ustaz suaranya. Wedelin? Ya, suara Ustadz nggak ada sama. Oh, memang Ustaz. Oh, takutnya suara sayanya, Bu. Nggak sama. Ustadz nggak ada suaranya benar. Di sinyalnya mungkin. Kita tunggu coba. Suara Umu Hola ada jelas. Ustadznya live kan?
Mic-nya belum dibuka, Afwan Ustaz. Iya, bentar. Ya udah. Hola, maaf ya. Ulang lagi coba tadi. Hola. Nah, Ustaz, Ulang. dari mana ya, Ustaz? Dari Karena tidak mungkin orang yang dia memiliki tidak imanan. mungkin. Tidak mungkin selamanya seseorang itu bersama dengan keimanannya itu datang kepada muslim lain yang memeranginya itu dengan untuk menguasai keluarga dan hartanya selamanya. Ya. Dan oleh karena ini bersabda Nabi SAW, mencela seorang muslim itu sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tidak ada iman bagi seorang insan yang dia memerangi muslimin secara mutlak. Dan Jadi, apabila seorang jadi keimanan telah hilang keimanannya atau berkurang keimanannya, maka sungguhnya wajib kita memeranginya dalam rangka membela diri secara wajib. Jadi perhatikan jadi ada istilah dalam akidah itu, Ustaz? ada istilah. Ulangi sebentar. Dalam akidah itu ada istilah Ustaz, iman. suaranya Ustaz. Kedengeran nggak ini? Halo? Kedengaran tapi agak jauh. Oh iya, jadi ini kedengeran jelas ini. Halo? Iya, tapi jauh Ustaz. Kedengaran tapi jauh. Jauh. Enggak dengar malah, Bu. Segini kedengeran nggak? Iya, lumayan. Jadi dalam akidah itu, dalam pelajaran akidah itu ada istilah iman Kecil, mutlak. Bu. Saya juga nggak dengar ini. Oh, nggak dengar? Belum kumpul kali. Kalau di Lesma dengar Ustaz? Jelas, di Lesma jelas. Jelas. Nggak kedengaran. Iya, jelas. Baik, jadi dalam akidah Kecil, itu Ustaz. ada kecil masih. Belum ada suaranya. Mati. Di saya sudah Ustaz. Iya, udah. Iya. Itu Saya jadi jelas juga. Jadi dalam akidah itu ada istilah iman mutlak dan mutlak iman. Ya, jadi nanti dalam Lanjut, Ustaz. Kecil. Bentar. Dalam akidah itu ada istilah iman mutlak dan mutlak iman. Kalian pernah dengar? Kalau mutlak iman itu orang memiliki keimanan tapi nggak sempurna. Bisa jadi 30%, 40%, atau 50%. Tapi kalau iman mutlak, dia memiliki keimanan yang sempurna, 100%. Nah, di sini orang yang mengaku muslim, kemudian dia datang untuk menyerang muslim lainnya, untuk menguasai hartanya, keluarganya, ini dikatakan mutlakul iman. Imannya kurang atau nggak sempurna. Atau bahkan bisa jadi nggak ada sama sekali. Tapi kedengeran? Iya, kedengeran Ustaz, udah. Nah, di sini yang dimaksud sini adalah seorang muslim yang menyerang orang lain untuk mengambil hartanya dan merampas kehormatan keluarganya. Ini dikatakan imannya itu nggak sempurna, atau bisa jadi kurang, atau bisa jadi nggak ada sama sekali, fakidan, nggak ada sama sekali, dia kosong dari keimanan, ataupun kurang imannya. Maka kita wajib untuk memerangi orang yang seperti ini dalam rangka untuk menjaga diri kita secara wajib ya. Iya. Karena teruskan. Lanjut. Karena Ya, sungguhnya Nabi SAW bersabda, "Qatilhu, perangilah dia." Waqala, dan berkata, jika engkau membunuhnya maka dia di neraka. Dan dia bersabda, dan apabila kau membunuhnya maka engkau syahid. Karena sungguhnya engkau memerangi bukan karena hartamu, bukan karena keluargamu, dan bukan karena jiwamu. Ulangi lagi. Perangilah dia. Kalau kamu membunuh dia, kamu di neraka, dan kalau dia membunuh kamu, kamu mati syahid ya. Kau mati syahid. Karena sungguhnya karena sungguhnya kamu memerangi bukan karena hartamu, bukan karena bukan. Duna itu bukan. Artinya bukan ya. Di sini duna itu bukan berarti maknanya bukan, tapi duna itu di bawah. Oh, kamu berperang di bawah harta kamu, di bawah
keluarga kamu, di bawah diri kamu. Maksudnya berperang dalam membela harta kamu, gitu. dalam membela keluarga kamu dan membela diri kamu. Tapi dia tetap zorof ya Kak Ustaz? Ini Duna. Duna dorof. Dorof ini Duna ini memiliki 4 makna. Oh, Karena lupa. Dulu pernah dapatkan Duna ini memiliki 4 makna. Bisa berarti di bawah, terus selain, cuma lupa lagi yang 2 itu anak lupa ya. Nah di sini maksudnya dia berperang di bawah hartanya, di bawah keluarganya, dan di bawah dirinya. Meskipun dia bukan berperang di bawah bendera Islam ya. Tapi dia tetap terkenal syahid karena dia berperang demi membela itu tadi hartanya, keluarganya, dan juga dirinya. Nah, walhasil dan hasil atau Alhasil, kesimpulannya bahwasanya di sana terdapat 2 peperangan. Peperangan mencari, yaitu aku pergi untuk memerangi manusia misalnya di negara-negara mereka. Dan ini tidak boleh kecuali dengan syarat yang telah ditentukan. Iya. Masalah seperti berkata para ulama, apabila engkau meninggalkan apabila seorang penduduk desa meninggalkan azan, maka sementara dia bukan merupakan rukun Islam, maka wajib bagi penguasa atau waliul amr untuk memerangi mereka sampai mereka menyerukan azan. Karena sungguhnya mereka meninggalkan sebuah syiar Islam dari syiar-syiar Islam. Iya, jadi kalau perang tolak itu seperti misalnya ada sebuah penduduk kampung yang mereka meninggalkan azan, maka ini wajib bagi pemerintah untuk memerangi mereka. Nah ini kita disuruh berangkat ke kampung tersebut ya, kita berangkat. Ini namanya perang tolak, perang mencari ataupun untuk memerangi suatu daerah. Tapi dengan syarat ini ya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ya, seperti orang yang meninggalkan azan atau meninggalkan satu syiar dari syiar-syiar Islam. Terus wa idza taraku sholatal id. Sudah selesai Ustaz? Saya ya, teruskan ini 2 lagi. Adalin Ustaz. Iya, saya. Bismillah. Ya. Wala syarihu rahimahullahu ta'ala wa idza taraku as-salatal aidi wa qalu la nusalliha la fi buyutina wala fi sukhra'i. Sakhra. Oh, sakhra'i. Yajibu an naqatilahum hatta law furido an qauman qalu hal ana qauman qalu hal al-adhanu min arkanil islami qulna la walakinnahu min sya'airil islami wa nuqatilukum hatta tu'adzinu wa idza nih iktatalat benar nggak Ustaz? Ya, iktatalat. Wa idza iktatalat ta'ifatani minal mu'minina misla qabilatani bainahuma mislu qabilatani bainahuma asobiyatun. Iya. Taqatala wajib alaina an nusalliha bainahum aslaha yuslihu an nusliha. An nusalliha. Enggak, bukan nusliha, nusliha. Oh, aslaha yuslihu. An nusliha ya Ustaz. Nah, yaitu aslaha yuslihu, af'ala yuf'ilu ya wazannya. An nusliha bainahuma fa in bagat ihdahuma alal ukhra wajaba an nuqatilaha hatta tafi'a ila amrillahi ma'a annaha mu'minatun walakinnahu huna fariqun baina kita difa'i walakin iya. Walakin hunaka fariqun baina farkun. Oh, di kitabnya farikun. Oh, farku. Oh iya, farkun. Farkun baina qitalid difa'i
wa qitalit talabi. Iya. At-talabu ma natlubu ila man abahas syari'u qitalahu wa amma difa'u fala budda an nudafi'a. Iya. Wa narju minkum an tantabihu ala hadhil mas'alati. Iya. Annana naro fil jaraidi was-suhufi. Al-watanu walaysa fiha zikrun lil islami wa hada nakisun azimun Naksun. yajibu apa Naksun. Ustaz? Naksun. Naksun. Iya. Wa hada naksun azimun yajibu an tuwajjihal Tuwajjahal. Tuwajjahal dimajhulkan. an tuwajjahal ummatu ilan nahiji wal masr Nahji. Ilan nahji. ilan nahji wal maslaki Iya, wal maslakis sahihi. sahihi wa nas'alullaha lana walakum at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Udah Ustaz gitu. Diartikan. Dan apabila meninggalkan sholat Id, ya Ustaz, ya. Dan apabila mereka meninggalkan sholat Id dan mereka halamannya di dan apabila mereka meninggalkan sholat Id dan mereka berkata tidak ada sholat bagi kami, gitu ya Ustaz? Kami tidak sholat. Kami tidak sholat Id. Kami tidak sholat Id di rumah-rumah kami dan di tanah-tanah lapang kami. Iya, kami tidak sholat Id, baik itu di rumah-rumah kami atau di tanah-tanah lapang kami nggak sholat, ya kan? Terus, wajib kita memerangi mereka sampai seandainya diwajibkan. Laufurido, seandainya ditakdirkan. Seandainya ditakdirkan pada kaum, misalkan kaum. Iya, jadi furido ini kalau bahasa kitanya gini, taruhlah ada kaum yang mengatakan emangnya azan itu termasuk rukun Islam sampai kami diperangi gitu kan. Ini seperti itu. Laufurido, taruhlah atau seandainya taruhlah bahwasanya ada satu kaum yang mereka mengatakan apakah azan itu termasuk dari rukun Islam kok sampai kami diperangi gitu. Kulna kita katakan lah, enggak, memang azan itu bukan rukun Islam. Akan tapi dia azan termasuk dari syiar Islam. Terus diteruskan. Maka kita memerangi mereka sampai mereka menyerukan azan. Iya. Dan apabila dua golongan berperang dari kaum mukmin, contohnya dua kabilah di antara mereka adalah keluarga, misalnya gitu ya Ustaz. Mislu contohnya ada dua kabilah yang di antara keduanya ini ada asobiyah. Asobiyah itu semacam kayak kefanatikan lah ya. Oh, fanatik. Iya. Baik. Ini sebenarnya bukan yang pas itu bukan asobiyah sebenarnya itu khosoma gitu. Al-mukhosoma atau khisomun. Ada dua kabilah yang saling bertikai gitu. Tapi nggak apa-apa asobiyah. Ya, dan keduanya ada kefanatikan yang mereka takotala, keduanya saling berperang. Ya. Jadi di antara wazan tafa'ala, perhatikan juga ya fungsi dari wazan tafa'ala ini menunjukkan makna saling. Takotala berarti saling membunuh, saling berperang. Kemudian tadoroba saling memukul. Terus apa lagi? Tarosala saling mengirim surat. Nah ini di antara makna tafa'ala wazannya itu adalah saling ya. Itu kan Madelin. Ya, maka wajib bagi kita untuk meluruskan ya Ustaz. Mendamaikan di antara mereka berdua karena salah satunya zolim
kepada Maka yang lain. jika Oh, maka maka jika salah satu dari mereka zolim kepada yang lain dan maka wajib kita memeranginya. enggak, ini jawabannya kan fa'in jika gini maka gini. Nah, jika salah satu dari kedua kelompok tersebut bagot alal ukhra, melampaui batas ataupun dolim kepada yang lainnya, maka wajib kita memerangi kaum yang dolim tersebut. Oh, maka wajib kita memerangi kaum yang dolim sampai kamu memenuhi perintah Allah gitu, Ustaz. Ya, sampai tafi'ah, kelompok yang memerangi tadi itu kembali kepada perkara Allah. Oh, Ini kembali. ada dalam surat fa'in bagot ihdahuma, surat Hujurat apa kalau nggak salah ya. Siapa yang hafal sih suratnya? Karena lupa. Fa'in kota gimana sih ya? Fa'aslihu bainahuma fa'in bagot ihdahuma al-kufra faqatilhum hatta tafi'a ila amrillah. Surat Hujurat, kalian coba cari di surat Hujurat kalau nggak salah ini. Waqatilul lati Ustaz tabaghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya, hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in gimana sih ayatnya? Fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli waqsitu. Inna wahayu bil muqsitin ya. Itu coba Nah, berkaitan dengan surat Hujurat kalau nggak salah ya. iya Al-Hujurat Ya, ayat 9. Al-Hujurat. Iya. Ya, itu berkaitan dengan itu, ini dua kelompok kaum mukmin yang mereka saling berperang, kita disuruh mendamaikan keduanya. Kalau salah satunya masih ngotot juga masih berbuat dolim, kita disuruh merangi yang dolim itu sampai mereka kembali kepada perkaranya, sampai perkara Islam kembali, misalnya kembali dalam keislaman gitu loh, tidak memerangi yang lainnya. Nah, ini aku lupa ya. Bersama anaha mukminat, bersama Ya, bersamaan mereka itu kaum yang mukmin. mukmin ya. Walakin Akan tetapi di sana berbeda antara ada perbedaan. Hunaka farqun. Di sana ada perbedaan antara peperangan untuk bertahan dan peperangan untuk mencari ya Ustaz. Iya, perangan untuk mencari dan juga peperangan untuk membela ya. Membela. Adapun atolab yang kita tuntut atau yang kita cari. Kecuali Atolab kita tidak mencari musuh. tidak mencari. Manat lubu, kita tidak mencari musuh kecuali orang yang memang syariat membolehkan untuk diperangi. Dan adapun difa membela pala budak, maka harus kita membela. Jadi sebenarnya di sini nih yang perlu digarisbawahi gini, jadi perang itu ada dua, ada perang kita ludifa, perang karena kita membela diri, dan perang karena kita mencari musuh. Nah, perang yang kita akan membela diri, ini mau itu mengaku muslim kah, mau mengaku itu mukmin, kalau dia menyerang kita wajib membela. Tanpa syarat-syarat tertentu, pokoknya kita wajib membela. Adapun perang mencari, ya, ini harus ada syarat-syaratnya. Nggak boleh kita memerangi orang muslim yang mereka itu ya masih sholat, masih menegakkan azan, masih sholat Idul Adha, ini nggak boleh diperangi ya. Jadi perhatikan antara perbedaan perang difa dan perang tolab. Iya, Ustaz. Ya. Wa narju minkum. Dan kita berharap dari mereka untuk kalian minkum kalian. Dari kalian untuk kalian berhati-hati pada masalah ini. Tantabihu, memperhatikan. Memperhatikan pada masalah ini. Intabi itu perhatikan. Intabi ya fulan, perhatikan wahai fulan, intabi. Ya, perhatikan. Ya, memperhatikan masalah ini. Ya. Karena kami melihat di dalam surat kabar dan koran-koran semuanya waton maksudnya kebangsaan, negara gitu ya Ustaz. Ya, jadi di sini beliau ingin di akhirnya ini ingin memberikan penjelasan. Kita memperhatikan masalah ini. Jadi bukan hanya kita tuh sekedar perang membela negara saja.
sebagaimana yang ada dalam surat kabar dan koran-koran, negara tanpa ada sedikit pun penyebutan tentang Islam. Ini kita perhatikan di sini. Ya, terus kan coba. Dan ini adalah kekurangan yang besar. Iya. Wajib bagi kalian ya, bagi kalian. Wajib. Bukan wajib ya? bagi kalian. Wajib, apa yang wajib? Antuwajjahal ummatu. Umat itu diarahkan. Oh iya. Wajib mengarahkan umat kepada cara atau metode gitu ya, Ustaz? Iya, kepada cara atau metode jalan. Maslak itu jalan tempuh. Ya. Yang benar. Yang benar ya. Kita meminta kepada Allah untuk kita dan untuk kalian taufik apa yang Dia cintai dan yang Dia ridhoi. Ya, kita mengharap pada Allah taufik terhadap apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kenapa di sini kok selalu beliau minta taufik ya? Karena namanya taufik ini milik Allah. Jadi meskipun seorang itu berilmu, tapi kalau nggak mendapatkan hidayah taufik, dia nggak bisa melakukan amalan tersebut. Jadi hidayah itu dua kan ya, hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Ya. Jadi kalau nanti kalian belajar di kitab-kitab akidah, ada namanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Kalau hidayatul bayan, hidayah yang berkaitan dengan penjelasan, dan ini semua orang mampu memberikan penjelasan. Ya. Tapi kalau hidayah taufik, nggak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah ini kecuali Allah. Seperti Nabi Muhammad ketika pamannya, bapaknya Ali, ya, Abu Thalib, pengen meninggal, ini Nabi pun mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut nanti aku akan membela kamu di akhirat kelak. Tapi karena hidayah taufik itu milik Allah, akhirnya Abu Thalib tidak diberikan hidayah tersebut, sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Jadi kita selalu minta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Ustaz, kalau hidayah bayan contohnya apa, Ustaz? Hidayah bayan, hidayah yang berkaitan dengan penjelasan, seperti aku ngajari kamu sholat, aku ngajari kamu tauhid. Ini namanya hidayah bayan, hidayah petunjuk yang berkaitan dengan penjelasan, dengan ilmu. Paham di sini? Halo? Iya, insya Allah paham. Iya, kalau hidayatul bayan, semua orang bisa, bukan arti semua orang ya, maksudnya manusia itu bisa memberikan hidayatul bayan, penjelasan. Tapi kalau hidayatul taufik berkaitan dengan hidayah taufik, hidayah yang Allah berikan kecocokan bagi dia untuk mengerjakan amalan soleh, ini nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ini nanti kalau kalian dapat dalam kitab Ushul Salasa ada, Ushul Salasa ada. Pokoknya di kitab dasar akidah atau tauhid itu ada nanti penjelasan berkaitan dengan hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Kalau nggak salah dalam Fathul Majid pun ada kayaknya. Iya, insyaallah. Ya, dalam ayat itu kan innaka latahdi man ahbabta. Sebenarnya kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ketika Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Baik, teruskan ayo, kita teruskan ayo. Ini panjang lebar lagi. Oh, Bu Lesma ya? Iya, Bu Lesma ini ya. Iya. Hadis baru nih, hadis. Iya. Tapi masih punya hubungan ini hadisnya juga masih niat. Ayo Bu Lesmawati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-hadisut tasi' wa an Abi Bakrata Nufai' bin al-Haris as-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Iya. idzal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaihi. Asyarhu ya. Qauluhu idzal taqal muslimani bi sayfaihima ai atau ai disukun. ai jangan ai. Yu, nah, ai. ai
Yuridu kullu wahidun minhuma an yaqtulul akhirah. Fasalla alaihi yuridu kulun wahidin minhum kullu wahidin kullu wahidin minhuma an yaqtulul akhirah. an yaktula Akhirah. siapa ini? Akhiri. Akhoro. Yes. Akhoro. Akhara. Umul Ismas bentar. Itu kan ada an ya. Jadi kalau an masuk pada fi'il mudhari, nanti fi'il mudhari'nya jadi mansub ya. Iya ya, saya lupa. Kemudian perbedaan perhatikan sebentar, kalau akhor itu artinya yang lain. Kalau akhir itu artinya akhir. Ya. Iya, Ustaz. Ya. Ai yuridu kullu wahidin minhum ma an yaqtala an yaqtulal akhara. Yaqtulal akhar. An yaqtulal akhara. Akhara ya. An yaqtulal akhara. Ya. Fasalla alaihi saifu. Wa kadzalika law Saifa sebagai maf'ulun bihi. Fasalla alaihi saifa. Wa kadzalika law ashharu alaihi wa kadzalika law ashharu alaihi silaha. Wa kadzalika law ashharu alaihi silaha kalbandaqiyati bundukiyati au ghairuha au ghairiha mimma kalbundukiyati au ghairiha mimma yaqtulu kahajarin wa nahwihi. Iya, terus fadzikru saifa saifi una ala sabi dzikru saifi fadzikru saifi huna ala sabilit tamsili wa laisa ala sabilit ta'yini bal idzal taqal muslimani bi ayyi wasilatin yakunu bihal qatli faqatlu ahadahumal akhara faqatlu ahadahumal qatala ya Ustaz. Faqatala ahaduhuma faqatala ahaduhumal akharu akhara fal akhara ya sebagai maf'ul bi ya. Faqatala ahaduhumal akhara fal qatilu wal maqtulu finnari. Ya. Wal iyadu billahi faqala Abu Bakrata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal qatilu yakni an kaunahu finnari wa bi'in anna kaunahu finnari anna kaunahu finnari wadihun sebagai apa ini wadihun? Ustaz, artinya pun
khobar dari anna ya. Anna kaunahu finnari wadihun. Ya teruskan. Li'annahu qatlu nafsan mu'minatan muta'ammidan. Li'annahu qatala. Ya, Ustaz. Li'annahu qatala. Li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan. Walladzi yaqtulu nafsan mu'minatan muta'ammidan bi ghairi haqqin fa innahu fi nari jahannamin. Jahannamun apa jahannamin? Fi nari jahannam. Jahannama atau jahannami? Fi nari jahannami. Saya sebenarnya yang tahu. Yang lainnya coba mau tanya yang lainnya. Fi nari jahannam, jahannamin atau jahannama? Jahannama. Ah? Jahannama, Gurmun Sharif majrur dengan fathah, Ustaz. Ya, seperti dalam surat itu, surat apa? Lam yakunil lagi itu loh. Ya, fi jahannam, fi jahannama, fi nari jahannama, khalidina fiha. Fa innahu fi nari jahannama qala Allah qala Allah ta'ala Qala Allahu. Qala Allah ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Suratun Nisa al-ayatu salasa wa tis'una. Iya, salasa wa tis'una. Fa Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadzal qatilu wa hadzal jumlatu hiya ma ya'rifu fi babil munadharati bitaslimi ma yu'rafu yu'rafu ma ya. yu'rafu hiya ma yu'rafu fi babil. Iya benar, yu'rafu fi babil munadharati bitaslimi, yakni salamna annal qatila finnari. Iya. Fama balul maktuli kaifa yakunu finnari wa huwal maktulu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi fahuwa harisun ala qatli sahibihi walihada ja'a bi alatil qatli liyaqtulihi walakin tafawwaqa walakin tafawwaqa ya tafawwaqa alaihil akhara faqatalahu akharu faqatalahu. Ya sampai situ, Ustaz. Oh, sampai sini. Saya perhatikan dulu. Dan dari Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi, semoga Allah meridai beliau, gitu. Semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika bertemu dua orang Muslim dengan pedang keduanya, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Iya. Kultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ini untuk pembunuh. Bagaimana dengan yang dibunuh? Ya, Ustaz. Iya, teruskan. Hadzal beliau qatil. Berkata, ya, teruskan dulu, teruskan.
ini untuk pembunuh. Bagaimana untuk yang dibunuh? Beliau berkata, sesungguhnya. Hadal Ya. qatil. Hadal qatil itu maksudnya gini, ya ini yang dibunuh benar dia masuk neraka. Fama balul maktul. Terus gimana yang dibunuh kok bisa juga masuk neraka? Ya, kan? Ini untuk yang membunuh. Sesungguhnya keadaannya dia sangat ingin untuk membunuh sahabatnya. Iya. Sungguhnya dia yang dibunuh itu semangat, Harrison. Semangat untuk membunuh lawannya. Semangat atau untuk membunuh kawannya. Iya, kawannya atau lawannya ya. Iya, terus penjelasannya? Penjelasan perkataannya gitu. Perkataannya, jika bertemu dua orang muslim dengan pedang keduanya, yaitu dia ingin satu dari keduanya untuk membunuh yang lain. Nah, kamu kalau mengartikan kan ada fiil, fa'il dan maf'ul ya. Diartikannya fa'ilnya dulu ya. Kullu wahidin minhuma. Ya, masing-masing dari keduanya itu yuridu menginginkan yaqtulal akhar membunuh yang lainnya. Masing-masing dari keduanya itu ingin membunuh yang lainnya. Iya. Terus? Maka menghunus atasnya pedang Ya, yang demikian itu seperti salah seorang. Masing-masing dari keduanya salah menghunus pedang kepada yang lainnya. Salah menghunus, siapa yang menghunus? Dia. Iya, dia siapa ini yang menghunus? Dia menghunus kepada temannya itu, menghunus pedang kepada temannya itu. Yang demikian itu seperti menodongkan kepadanya senjata. Iya. Seperti pistol atau yang lainnya dengan apa ia membunuh. Seperti batu atau sejenis. Iya. Jadi begitu juga macet-macet. Iya. Wakadzalika begitu juga seandainya seorang tersebut menodongkan kepada lawannya, kepada temannya senjata seperti pistol atau yang semisalnya dari mimma yaktulu, dari perkara-perkara atau dari sesuatu yang bisa membunuh orang tersebut seperti hajar dan semisalnya, seperti batu dan semisalnya. Jadi di sini penyebutan pedang, ya kan, di sini dalam hadisnya kan dengan penyebutan pedang ya, ini bukan pembatasan. Dalam artian kalau bukan pedang berarti nggak masuk dong, enggak. Tapi kalau senjata atau lainnya atau apa saja seperti batu dan semisalnya yang itu bisa membunuh lawannya, kalau dihunuskan ke lawannya kemudian lawannya meninggal, ini pun masuk dalam hadis tersebut. Apa namanya tuh, ilat gitu ya Ustaz? Hah? Kenapa? Apa kalau kita bilang, jadi kalau pedang itu nanti disamakan dia kayak apa? Larinya kayak ilat gitu? Larinya kayak ilat? Kalau iya, penarikan hukumnya gitu loh Ustaz. Oh, ilat ini. Ilat itu bukan penarikan hukum, ilat itu ya, sebab. Ilahnya itu ilah sebabnya. Di situ ilahnya pembunuhan. Jadi dengan senjata apapun, dengan alat apapun, kalau memang terjadi pembunuhan ya dia masuk dalam hadis ini gitu. Iya. Ya, fadzikru sayf, penyebutan hadis ini disebutkan, ini dijelaskan, penyebutan pedang. Penyebutan pedang di sini ya, dalam atas hadis ini jalan maksudnya, perumpamaan dan iya. Penyebutan pedang di dalam hadis ini atas jalan perumpamaan dan bukan atas jalan penetapan. Gitu, jadi penyebutan pedang di dalam hadis ini itu ala sabili tamsil, cuma sekedar penyerupaan saja, contoh saja, bukan takyin, bukan penentuan. Jadi bukan penentuan tuh gini maksudnya,
Kalau berarti kalau saya membunuh orang bukan pakai pedang, berarti saya nggak masuk hadis ini dong. Nah, itu bukan seperti itu maknanya. Itu disebutkan pedang cuma sebagai contoh aja, sebagai tamsil aja, contoh saja. Bukan Iya, Ustaz. menentukan harus dengan pedang, tapi dengan senjata lain pun kalau kamu membunuh ya masuk dalam hadis ini. Bal tidak. Tapi gitu, Ustaz. Iya, bal akan Tetapi jika dua orang muslim bertemu dengan perantara apapun yang keadaannya dengan perantaran apapun yang dengannya terjadi pembunuhan, ya, terjadi pembunuhan, maka pembunuhan salah seorang di antara keduanya yang terakhir, enggak, bukan yang terakhir. mana sih? Maka gini ya, jadi Yang lain. bahkan bal idza iltaqal muslimani, akan tapi jika dua kaum muslimin bertemu dengan perantara apapun yang dengan wasilah tadi, dengan perantara apapun terjadinya pembunuhan, di mana qatala ahaduhum al-akhar, salah seorang dari mereka membunuh yang lainnya, maka fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh berada di neraka. Iya, waliyadzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah gitu. Iya, waliyadzubillah itu doa perlindungan kepada Allah ya, minta perlindungan dari hal yang demikian itu. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pembunuh ini pembunuh gitu. Ya, ini pembunuh. Kalau pembunuh ya jelas lah. Ini pembunuh. Ini ya, pembunuh. Artinya bahwa keadaannya berada di neraka. Wadih. Jelas. Jelas berada di neraka gitu. Iya, jadi gini, kalau Abu Bakar kan mengatakan kepada Nabi, hadzal qatil, ya ini pembunuh. Maksudnya keadaannya dia di neraka ini jelas sekali karena dia membunuh. Li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan, karena dia membunuh jiwa yang beriman dengan muta'ammid, dengan sengaja. Karena sesungguhnya dia membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Dan orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja dan tanpa hak, maka sesungguhnya berada di neraka. Iya. Firman Allah, dan barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah murka padanya dan Allah melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang besar. Terus? Maka Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pembunuh. Dan kalimat ini dia tidak mengetahui. Mayurafu, kalimat ini, jumlah kalimat hadzal qatil, ini hiya mayuraf, ini adalah sesuatu yang dikenal dalam bab perdebatan dengan menerima. Fi babin munadharati bitaslim, di bab perdebatan yang sifatnya itu menerima. Iya, ini yang kalau yang qatil ini, pembunuh ini, kami terima dia di neraka. Terus kenapa kok perkaranya yang dibunuh juga masuk neraka gitu? Yakni salamna, yaitu kita menerima anal qatil, bahwasannya yang membunuh, berada di neraka. Terus dan lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Keadaannya di neraka
dan dia orang yang dibunuh. Kaifa, bagaimana yakunu finnar, bagaimana keadaan yang dibunuh ini kok masuk neraka juga, sementara dia kan dibunuh, wahwal maktul, sementara dia dibunuh. Gitu. Ya, terus Bagaimana faqala, keadaannya dengan orang yang dibunuh dan dia kenapa di neraka gitu ya kan? iya, Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena sesungguhnya ke apa ya keadaannya ingin dia membunuh dia sahabatnya. semangat. Harrison semangat ya. Karena Karena keadaannya dia. sesungguhnya dia semangat. Uh-uh. Karena keadaannya dia semangat untuk membunuh temannya, Iya. membunuh lawannya. Iya, pokoknya sahib itu ya tadi itu yang dua muslimin, yang satu dikatakan sahibnya, lawannya atau temannya itu. Dan dia semangat atas membunuh sahabatnya. Terus karena inilah. Dan karena inilah datang dengan alat membunuh untuk membunuhnya. Akan tetapi dia terungguli atasnya dan terakhir membunuhnya. Enggak. Walakin tafawaqa alaihil akharu faqatalahu. Karena dia udah semangat main membunuh temannya, membunuh lawannya, akan tapi tafawaqa, dia didahului oleh yang lainnya itu, temannya itu, kawannya itu, lawannya itu, sehingga akhirnya lawannya membunuh dia. Fayakunu hadza wa binyatul qatl wa amaluhu asbabul musilu lil qatli yakunu ka'annahu qatilun wa lihada qala la li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Jadi ini hadis ini menceritakan jika dua orang muslim bertemu kemudian saling menghunus pedang, maka yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh dia juga semangat ingin membunuh, ingin niat. Nah, di sini perhatikan masalah niat. Dia niat ingin membunuh, cuma kedahuluan oleh lawannya, dibunuh duluan. Jadi akhirnya dia tetap dihukumi sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun nggak kesampaian, tapi dia sudah niat untuk membunuh kawannya, cuma karena kedahuluan dibunuh, akhirnya nggak kesampaian. Nah, makanya dikatakan yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya, Ustaz. Ya, ini gimana ini? Sudah malam, mau teruskan dikit lagi sebenarnya sini ya. Sabrina apa ya terakhir ini? Iya, Ukti Sabrinanya izin. Izin. Iya. Besok aja mungkin Ustaz disambung besok aja. Oke, disambung besok aja, udah malam juga ya. Nah, ini jadi di sini perhatikan untuk hadis yang terakhir ini kita baca yang ke-9 ini cerita dua orang muslim yang ingin sama-sama saling menggunakan pedang. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ini beda dengan keadaannya dengan orang yang diceritakan pada halaman sebelumnya, pada hadis sebelumnya, di mana orang yang membela diri karena hartanya yang dirampas, ini nggak masuk dalam bab ini. Perhatikan ya. Kenapa? Karena niatnya beda. Kalau orang, saya misalnya nih, ada orang Islam datang kepada saya, mengaku Islam, tapi dia ingin merampok saya, kemudian saya bunuh. Dan saya nggak masuk dalam hadis yang berikut ini, yang 9 ini. Kenapa? Karena saya niatnya nggak niat membunuh, tapi niat membela harta saya. Meskipun yang saya bunuh itu orang Muslim. Nah, beda dengan hadis yang ke-9 ini. Yang ke-9 ini, karena memang sama-sama punya niatan ingin saling membunuh lawannya. Baik, yang sini paham ini? Iya, Insya Allah paham, Ustaz. Mau tanya Ustaz? Iya. Ini dikatakan mukminatan muta'amidan, tapi di hadis mukminan muta'amidan. Susunan man'utnya ada yang mu'anas. Bagaimana Itu Ustaz? nafsun itu dihukumi mu'anas. Halo? Halo, Muhola. Yang di hadis wa ma yaqtul mu'mina muta'amidan. Wa ma yaqtul mu'minan yang di hadis. Di firman Allah Ustaz. Wa ma yaqtul mu'minan muta'amidan. Terus kalau yang di
yang di sebelum kalimat paragraf Syekh berkata mu'minatan muta'ammidan. Itu ada Boleh jiwa. berarti Ustadz? Boleh ya Ustadz? Ini naat manutnya. Itu muta'ammidan itu bukan naat. Itu hal. Oh. Perhatikan. Di sini yang menjadi yang di sebelumnya di sebelum ayat itu kan di annahu qatala nafsan mu'minatan. Nafsan itu dihukumi mu'anas. Barang siapa yang membunuh jiwa yang beriman muta'ammidan dalam keadaan sengaja, ya dalam keadaan sengaja, ini muta'ammidan ini hal. Oh iya. Oh, jadi Paham? naat manutnya yang nafsan mu'minatan ya Ustaz? Nah, kalau nafsan mu'minatan ini masuk barang siapa membunuh jiwa yang mukmin muta'ammidan dalam keadaan sengaja. Ya. Nah, kalau dalam ayat memang dikatakan mukminan muta'ammidan, nggak ada nafasnya. Jadi langsung mukminan. Barang siapa membunuh jiwa mukmin muta'ammidan dalam keadaan sengaja. Muta'ammidan ini hal, bukan naat ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sudah? Nah, Ustadz. Ustadz ini Ustadz, kalau misalkan kita itu langsung, misalkan di kitab itu kita sudah harokati, kemudian untuk terjemahannya kita tulis di buku lain. Ini ada kekurangan kalau misalkan kita terbiasa kayak gini, Ustadz? Ada kekurangannya lah. Nanti kalau kamu terjemahkan ke buku lain ya, nanti kamu melihat terjemahannya tanpa melihat kata yang ada dalam konteksnya. Ini nah kalau menurut Ana kurang efektif. Jadi usahakan kalau kamu mau mengartikan sesuatu itu kamu lihat di konteksnya. Misalnya wakadzalika, misalnya di sini ya, kata di sini misalnya qala Allah azza wa jalla waman yaktul, waman itu siapa, yaktul itu membunuh. Nah ini kamu lihat di konteksnya aja, nggak perlu kamu terjemahkan di buku. Ini nanti kalau terbiasa seperti itu repot nanti kamu. Repot anak. Menurut Ana repot. Repotnya nanti apa? Karena kamu nggak melihat perkata dari konteksnya. Kamu langsung secara mengartikan dengan terjemahan yang sudah kamu buat gitu maksudnya. Ini kurang bagus. Nah, kecuali untuk perkataannya memang ya kamu menghafalkan. Jadi kamu di sini misalnya kata yaktulu, kamu nggak tahu artinya, kamu cari di kamus, artinya misalnya membunuh. Boleh kamu catat di buku dan kamu hafalkan. Dulu guru saya cerita kepada saya. Dulu kami kalau menghafal itu saya tulis di tangan. Jadi kotala misalnya kata kotala yaktulu membunuh tulis di tangan. Jadi kalau kemana-mana tuh ingat, wah ya kotala itu tangan membunuh gitu. Gimana Murwa? Halo. Nah, Ustaz. Iya, jadi kalau bisa usahakan ya mungkin untuk awal-awal kamu menerjemahkan lewat buku bisa ya. Tapi kalau bisa itu izin langsung aja di konteksnya itu kamu terjemahkan dengan apa ya, dengan bahasa kamu, jangan sampai keluar dari apa yang dimau oleh pengarangnya. Memang untuk perkataannya ya kamu harus catat juga mungkin, kalau nggak tahu maknanya kamu cari di kamus, kamu catat, kamu ingat-ingat. Karena nanti kan kebiasaan kan, akhirnya jadi kebiasaan. Nah kalau kamu biasa menerjemahkan lewat sesuai dengan konteks yang di konteks ini kamu terjemahkan, itu lebih enak nanti. Kalau kemana-mana nggak perlu buku, nggak perlu pulpen, nggak perlu kamu catat artinya gini-gini, tapi kamu langsung bisa menerjemahkan tanpa bantuan buku dan pulpen. Ya itu aja mungkin saran anak ya. Jadi usahakan menghafalnya kamu lewat konteksnya, lewat teksnya langsung ya. Jangan lewat buku terjemahan ini menurut anak kurang apa ya, kurang bagus lah, kurang efisien gitu. Mungkin di awal untuk mufradatnya kamu tulis ya. Tapi untuk mengartikan secara langsung enak lewat konteksnya. Dan rata-rata yang anak ketahui kalau orang-orang itu ya langsung lewat konteks seperti ini, menghafalnya itu, mengartikannya itu. Ayo, semangat. Nanti lama-lama insya Allah bisa. Halo. Iya, Ustaz. Ya, jadi gitu aja ya. Jadi untuk menghafal usahakan lewat langsung konteksnya ya, langsung ke teksnya itu.
Dan juga ya kalau mau memberi makan diatur nafasnya juga tenang, nggak usah terburu-buru. Ya, carilah bahasa yang mudah dipahami orang lain untuk bisa untuk bisa memahaminya gitu. Dan nggak dalam menerjemahkan juga kalau dalam konteks Arab seperti saya bilang, kalau kamu menerjemahkan per kata, ini akan rusak bahasa Indonesianya nanti. Kamu terjemahkan langsung aja global, cuma jangan keluar dari yang dimau mu'alif gitu aja. Tapi yang di sini ya. Cukup, ada lagi yang menanyakan? Iya Ustaz, paling itu apa? Kata-kata sambung. Lau apa? Anna itu apa? Agak-agak beda. Ya misalnya ada lau annaka kada wa Nah, kada. iya, seperti kayak gitu tuh Ustaz, agak-agak masih susah. Ya itu kalau misalnya kayak anahu, inahu, ini langsung aja kamu artikan ke domirnya itu. Misalnya mana ya? Ada, coba ambil contohnya. Yang mana coba? Iya, apa yang mana ya? Yang jelasnya untuk mungkin dalam kalau bahasa Arabnya itu ada beberapa kata mungkin yang akan dihilangkan seperti huruf jer ya. Lau salah alaihi, misalnya lau salah alaihi saifa. Seandainya dia salah menghunuskan. Kalau diperhatikan secara letterlock, secara harfiah kan salam, dia menghunuskan alaihi, ke atasnya pedang. Ini apa ya, agak repot. Langsung aja diartikan menghunuskan pedang kepadanya gitu. Ya ringkasnya ya sambil berjalanan, mudah-mudahan kalian cepat bisa ya untuk membaca Kalau dan mendengarkan. yang tadi kan masalah alaihi as-saifa itu kan maf'ulun bi. Wa kadzalika lau asyharo gitu ya Ustaz. Ya, Asyharonya ini di sini sebagai apa Ustaz? sebagai apa ini? Ayo, sebagai apa? Alaihi asilahu. Tadi asilahu apa asilahu? Ashar itu menodongkan Oh, kepadanya iya. seperti bundukia, pistol. Ah, ya, nah. Tapi sudah ya gitu ya, jam malam juga jam 10 di sana di Nah, sana. Ustaz. Kita cukupkan ya. Nah, tapi ada subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini untuk